Dilansir FC Inter 1908.it, ketika ditanya kepada CEO Inter BP Marotta tentang Inter yang lebih Italia, Marotta menjawab, menurutku itu model yang tepat, kampanye investasi Nerazzurri di bursa transfer akan terus berlanjut. Calciomercato.com secara khusus menjelaskan 3 pemain Italia yang menjadi target masa depan Nerazzurri. 3 nama tersebut adalah Scalvini, Turati, dan Colpani. Scalvini adalah bek Atalanta yang sudah sering dikaitkan dengan Inter. Namun tuntutan Atalanta sangat besar, yaitu sekitar 40-50 juta euro. Ausilio dan Marotta dikabarkan belum menyerah untuk mendatangkan Scalvini ke Inter. Kemudian, Turati adalah penjaga gawang Sassuolo dengan masa lalu di tim muda Inter. Musim ini dia bermain untuk Frosinone dengan status pinjaman. 50.000 euro adalah angka yang dibayarkan Sassuolo untuk membawanya dari Inter, dan dia akan bernilai lebih ketika negosiasi dimulai untuk membawanya kembali ke Nerazzurri. Terakhir, Colpani adalah gelandang serang Monza yang mencetak 4 gol dalam 8 pertandingan musim ini, dan 20 juta euro adalah angka yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Alexis Sanchez terbang ke Amerika Selatan untuk menghadapi tantangan kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama negaranya Chili. Pelatih Chili, Eduardo Berizzo, dalam konferensi pers berbicara tentang striker Inter Alexis Sanchez dengan mengatakan, pada bulan September Alexis Sanchez datang dari masa tidak aktif. Dia juga harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Namun hari ini dia sudah menjadi bagian dari dinamika tim. Dia dalam kondisi fisik yang berbeda. Kami senang dengan ini. Kepada TV Play, Fabrizio Ravanelli mengatakan, Inter membuat saya terkesan dengan cara mereka bermain. Mereka adalah tim yang penuh amarah. Mereka mengawali dengan cemerlang seperti yang terjadi saat melawan Bologna. Di menit ke-13 mereka sudah unggul 2 gol. Lalu di babak kedua melawan Benfica saya belum pernah melihat Inter bermain sebaik itu. Melawan Bologna ada beberapa kenaifan. Tetapi, Inter tetaplah atomik. Saya selalu mengatakan bahwa Lautaro adalah kapten sejati tim Nerazzurri. Sejak ia mengambil ban kapten, ia telah membuat perubahan yang luar biasa, kepemimpinan yang luar biasa, dan ban kapten adalah vitamin penting dalam pikiran seorang pesepak bola. Dilansir FC Inter 1908.it, saat diwawancarai di Belanda, Denzel Dumfries mengatakan, di Italia mereka bermain sangat taktis. Saya sekarang berada di musim ketiga saya di sana dan saya menyadari bahwa saya mulai membaca situasi tertentu terlebih dahulu. Saya merasa nyaman di Inter, klub yang fantastis, klub yang hangat, orang-orang yang fantastis, dan penggemar yang fantastis. Saya merasa terhormat bisa bermain untuk Inter. Saya benar-benar merasa betah di sana, dan mengenai perpanjangan kontrak, kami akan melakukannya dan mari kita lihat apa yang terjadi dalam beberapa bulan ke depan. FCinternews.it mengabarkan bahwa penyerang Feyenoord Santiago Gimenez dalam radar Nerazzurri. Penyerang asal Meksiko itu memulai musim ini dengan 12 gol dalam 8 pertandingan sehingga membuatnya diminati oleh beberapa klub top Eropa. Menurut Republika, selain Nerazzurri, Real Madrid, Borussia Dortmund, dan Tottenham juga meminatinya. Feyenoord meminta 50 juta euro untuk penyerangnya itu dan mereka tidak ingin berpisah dengannya pada bulan Januari nanti. Namun, wujud nyata apresiasi Nerazzurri ditunjukkan melalui kontak dengan perwakilan Gimenez yang telah dimulai dalam beberapa pekan terakhir. Sementara itu, Gimenez sendiri dikabarkan sudah mengatakan ya untuk Inter. Tentu saja, mengingat persaingan dan angka yang dipertaruhkan, negosiasi ini tidak akan mudah, namun Inter akan mencoba melakukan akselerasi untuk mendapatkan keunggulan dalam persaingan tersebut.
FCInternews.it melaporkan bahwa menanggapi para jurnalis yang menanyakan kabar terbaru tentang Kapten Inter Lautaro Martinez, pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan, Lautaro tiba dengan baik, sehat, dan ia hadir dari momen pribadi yang luar biasa. Praktis dia masuk timnas dari awal dan memberikan kontribusinya, ini yang membuat kita tenang. Lautaro mendapat benturan di bagian tibia atau tulang keringnya, tapi dia baik-baik saja. Dia banteng, dia kuat, dan dia baik-baik saja. FCInternews.it mengabarkan bahwa rumor semakin sering beredar mengenai Antonio Conte dan kemungkinan kedatangannya di bangku cadangan Napoli untuk menggantikan Garcia yang kinerjanya sejauh ini kurang memuaskan. Namun, rumor tersebut telah dibantah oleh Conte sendiri melalui akun Instagramnya, dengan menuliskan, "Saya mendengar rumor transfer terus-menerus yang menghubungkan saya dengan klub-klub penting, tapi saya tegaskan kembali untuk saat ini saya hanya ingin terus duduk diam dan menikmati waktu dengan keluarga saya." Sport Mediaset mengabarkan bahwa kabar buruk datang bagi Atalanta. Tim asuhan Gianpiero Gasperini ini terpaksa harus bermain tanpa Teun Koopmeiners setidaknya selama beberapa minggu ke depan. Pemain asal Belanda itu terpaksa harus meninggalkan tim nasionalnya, dan setelah menjalani tes instrumental, hasilnya menunjukkan adanya cedera tingkat pertama pada bisep femoralis kaki kanannya. Waktu untuk pemulihannya diperkirakan sekitar 2-3 minggu. Oleh karena itu, ketersediaannya pada pertandingan melawan Inter tanggal 4 November diragukan. Dilansir FCInternews.it, berada di peringkat keempat klasemen sementara Serie A adalah sumber kebanggaan bagi pemilik Fiorentina Rocco Commisso yang telah menetapkan tujuan untuk meningkat dari tahun ke tahun serta untuk menghapus kepahitan dari 2 final yang mereka mainkan musim lalu. Kepada Sky Sport, Rocco Commisso mengatakan, "Saya sangat kecewa tidak memenangkan salah satu dari 2 final yang kami capai musim lalu setelah lebih dari 60 tahun. Sekarang mari kita lihat apakah kami bisa memenangkan sesuatu." Sky Sport mengabarkan bahwa kabar penting datang dari Appiano Gentile mengenai pemain Inter yang tetap berada di bawah arahan pelatih Simone Inzaghi saat jeda internasional. Juan Cuadrado sedang berupaya untuk kembali ke performa terbaiknya setelah mengalami peradangan tendon. Sementara Marko Arnautovic yang saat ini menjadi satu-satunya pemain yang tidak bisa diturunkan akan siap pada akhir bulan ini. Dengan demikian, pemain asal Austria itu akan tersedia lebih cepat dari yang diperkirakan.